Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari semuanya. Nanti balik kita bertemu. Jangan apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ayo lagi sekali lagi. Ya, ayo diingat. Ayo, apa kabar hari ini? Bagus ya. Nah, ini gue mau tanya, ada tidak perlengkapan atributnya yang tidak lengkap? Ayo persiapan dirinya. Ada tidak? Ada yang tidak bawa kopi? Ada. Ya, itu tidak boleh dilakukan lagi ya. Besok dibawa ya, Bang. Oke. Oke. Nah, selanjutnya ada tidak yang tidak hadir? Melihat dari kursi yang tidak kosong, berarti semuanya hadir. Bagus. Berarti tandanya kita diberikan kesehatan oleh Tuhan ya, untuk datang ke sekolah dengan sigap, dengan siap dan siap untuk belajar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, nah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang PKN, mata pelajaran PKN ya. Jadi minggu semalam sudah kita bahas tentang norma dan aturan ya, dan jenis-jenis norma. Nah, sekarang Ibu mau tanya, norma itu apa? Ayo, apa itu norma? Ya, norma adalah tingkah laku dari kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagus ya. Nah, berarti dalam kehidupan ada aturan. Nah, kita memahami norma, tujuan pembelajarannya itu apa? Kita mempelajari norma, tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya apa? Supaya apa? Supaya apa? Ya, supaya pintar dalam menentukan perilaku kehidupan dalam masyarakat. Iya, tujuan pembelajaran kita supaya kita mampu memahami norma-norma aturan yang berlaku di dalam kehidupan ya, dan mampu mengimplementasikan diri kita, mengaplikasikan diri kita di dalam bermasyarakat. Oke, nah tadi kita sudah membahas tentang norma ya. Norma adalah aturan atau pedoman dalam diri kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu mau tanya, norma itu ada jenis-jenisnya. Nah, ada berapa jenis-jenis norma? Yang pertama apa?
Kelihatannya masih ada yang tidak semangat. Mengantuk? Betul. Kita akan tetap semangat sebelum kita masuk ke inti ya. Kita ice breaking dulu. Oke, semangat? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oh, konsentrasi. LA lebih aktif. Berarti harus semangat. Harus konsentrasi. Harus fokus. Harus lebih aktif. Terus apa lagi? Harus ceria dan menyenangkan. Iya, oke, bagus ya. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembelajaran kita. Yang pertama tadi norma apa? Nah, norma kesusilaan apa itu norma kesusilaan? Ayo, coba. Apa itu norma kesusilaan? Ya, lihat di bukunya nggak apa-apa. Iya. Apa tadi? Coba sama-sama bacanya serentak. 1, 2, mulai. Iya, kita sebagai manusia harus bisa menentukan baik dan buruk dalam berperilaku sehari-hari ya. Nah, contohnya kita melakukan apa yang memiliki hati nurani? Coba, apa coba? Siapa yang bisa memberi contoh tentang norma kesusilaan? Iya, tidak mencontoh saat mengerjakan tugas. Nah, kalau seandainya dicontoh ini berarti dia nggak punya hati nurani, ya kan? Kenapa bisa tidak punya hati nurani? Karena di saat orang lain lagi berusaha, di situ dia mengambil hasil orang lain, iya kan? Nah, contoh nih si Rifka, dia lagi mengerjakan tugas ujian atau tugas yang ibu berikan. Tiba-tiba si Sakinanya ini hanya menerima saja yang ditulis sama si Rifka, sementara itu kan tertorong dari pikiran si Rifka, iya kan? Ya, Bu. Hati nuraninya tidak baik. Berarti itu hal yang buruk, ya. Berarti itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam diri kita. Makanya terjadi norma kesusilaan dalam mengatur kehidupan kita dalam berteman, bermasyarakat, iya kan? Ya, semua itu diatur, ya. Nah, norma kesusilaan ini juga selain dari mencontek contohnya, apalagi coba yang hati nurani. Coba apa contohnya? Memberikan pensil atau pulpen kepada teman kita. Itu ada tidak hati nuraninya? Ada, Bu. Contohnya teman kita si Azalia gak punya pulpen, tiba-tiba si Nopetri punya, kira-kira dipinjami tidak? Pinjam, Bu. Karena dia juga lagi membutuhkan. Itu contoh yang baik atau yang buruk? Baik. Ya, janganlah pulau yang pinjamkan hari ini, besok nggak juga dibelinya juga, ya kan? Nah, pinjamnya juga, besok nggak apa lagi? Nggak dibelinya juga, pinjam lagi. Itu namanya contoh yang tidak baik. Ya, oke, itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan, ya. Nah, selanjutnya norma yang kedua. Apa tadi norma? Kesopanan. Oke, apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan merupakan norma yang tetap sama dengan kesusilaan dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita sopan, kita baik, kita pasti disayangi orang lain. Jadi
dihormati orang lain, dihargai oleh orang lain. Karena kita mempunyai jiwa sifat yang baik. Berarti kita dikategorikan norma kesopanan kita baik, bagus ya. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari harus sopan atau tidak? Sopan. Ada tidak yang tidak sopan? Kamu pernah nggak melakukan hal yang tidak sopan? Apa sesuatu yang pernah kamu lakukan yang itu jadinya nggak sopan? Iya, bagus. Lewat tanpa permisi. Itu sopan tidak? Tidak. Ya, tiba-tiba si Reva lewat ya kan, ada orang tua ya kan atau guru tiba-tiba dia lewat aja. Itu norma kesopanannya kurang ya, karena dia melakukan tindakan yang tidak baik. Ya, ada lagi tidak kalian yang melakukan yang kalian ingat ya? Iya ya, semua itu nggak sopan. Kita kan udah belajar norma kesopanan kan? Apalagi coba yang sesuatu kamu lakukan yang menurut kamu tidak sopan. Ada? Apa bang? Iya, bicara yang tidak baik. Nah, kalau katanya bicara yang kotor, nah, kalau udah kotor berarti nggak baik. Ya, ada lagi? Ada lagi? Nah, apalah contoh sesuatu yang tidak sopan? Apa coba? Contoh sesuatu yang tidak sopan. Makan di depan orang berpuasa. Makan depan orang berpuasa, orang lain berpuasa. Tiba-tiba kamu yang beragama Kristen ini datang, ya kan? Duduk bersama, tiba-tiba kamu makan. Itu sopan tidak? Tidak. Apalagi di saat teman bermain, tiba-tiba kamu mengganggu. Itu sopan tidak? Tidak. Sopan. Apalagi? Cara berpakaian. Cara berpakaiannya tidak sopan. Kita selaku anak sekolah, kalau masuk ke kelas itu pakaiannya harus seperti apa? Iya kan? Ya, harus rapi, harus sopan, ya kan? Tidak boleh kita datang ke sekolah itu tidak pakai atribut, ini itu melanggar aturan. Berarti kita tidak menghormati aturan, berarti kita sama gurunya itu nggak sopan. Kenapa? Padahal gurunya udah cerita, udah bilang nih, tolong ya nak, setiap hari ya nak, iya kan? Tiba-tiba datang petantang ketendengan, nggak pakai ini, nggak pakai kalbinya, harus segala macam, nggak sopan dalam berpakaian. Itu tadi norma kesopanan. Oke, selanjutnya yang ketiga, norma agama. Apa itu norma agama? Yang berasal dari Tuhan atau ajaran-ajaran agama, ya. Berarti ini tentang iman, tentang keyakinan kita. Nah, kita di sini ada berapa? Di dalam ruangan kita ini, agama kita ada berapa? Agama apa saja? Islam. Sama tidak cara beribadah kita? Sama tidak? Nah, kalau Kristen sama Islam, nah kalau Islam gimana tempat ibadahnya? Kalau Kristen di gereja. Cara beribadahnya sama? Tidak, Bu. Ya, apakah orang Kristen itu memakai sajadah? Tidak, Bu. Memakai mukena? Tidak, Bu. Iya, berarti tidak kan? Tidak, Bu. Ya, contohnya apa lagi tentang norma agama? Ya, beribadah. Tadi kita bahas ya, beribadah. Kalau kita melihat teman kita beribadah di gereja atau di masjid, kita harus tahu bahwasanya kita tidak boleh memasuki tempat ibadah orang lain.
razia itu contoh yang tidak baik. Yaitu norma agama. Nah, selanjutnya norma apa? Norma hukum. Iya. Sekarang coba apa itu norma hukum? Ya, norma hukum itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis itu di undang-undang. Yang tidak tertulis itu adalah kebiasaan. Kalau di undang-undang, kalau kita melanggar hukum, biasanya kalau kita masyarakat, hukum apa yang kita langgar? Hukum lalu lintas. Ada tidak kalian lagi jalan-jalan yang pas kita mau pulang, mau mudik, pulang lebaran, ya kan? Tiba-tiba kita di perjalanan nih, perjalanan, tiba-tiba kita melihat, nah kita dipinta apa? Ada beberapa kendaraan yang dipinggirkan oleh kepolisian. Itu kira-kira kenapa dipinggirkan? Karena melanggar aturan lalu lintas. Karena ada istilah razia. Nah, kalau sudah ditangkap, kalau sudah dipinggirkan, berarti harus kena norma hukum. Berarti harus diproses oleh kepolisian. Pernah? Ada yang pernah kena razia? Ada tidak? Kamu pernah dipinggirkan polisi dipinggirkan? Ada nggak? Hah? Kamu pernah? Oh, gimana bang? Di lantai berapa? Iya. Pas ngapain ada bang? Kesuju ya? Jadi, kenapa ngapain? Jalan-jalan. Kenapa dipinggirkan sama polisi nak? Karena melanggar peraturan ya. Mungkin bisa aja SIM-nya lagi nggak hidup, ya kan? Atau STNK-nya ketinggalan, ya kan? Atau belum bayar pajak. Nah, itu semuanya pasti ada sesuatu yang melanggar hukum lalu lintas, makanya diberhentikan oleh polisi. Kamu takut sama polisi? Takut sama polisi? Ya kalau kita salah ya kita takut. Coba kalau nggak salah pasti nggak takut, ya kan? Nah sekarang norma hukum yang tidak tertulis apa itu? Kebiasaan. Coba ditengok ini. Norma hukum. Mana norma hukum? Nah ini. Norma hukum merupakan aturan tertulis dan tidak tertulis. Iya, jadi kalau seandainya kalau ini kebiasaan biasanya bukan dihukum kayak polisi tuh enggak ya. Mungkin kayak dia melanggar adat istiadat yang ada di kampung tersebut. Bisa dia mungkin difungsikan dulu dari kampung tersebut sampai masa hukumannya itu selesai, bisa ya. Namanya setiap daerah atau setiap kampung itu mempunyai aturan hukum dalam adat istiadat. Ya, oke. Kalau begitu sudah paham? Sudah, Bu. Maka Ibu akan membagikan tugas kelompoknya. Semalam sudah Ibu buat kelompoknya 1, 2 sampai 7. Sekarang Ibu bagi ya. Ibu bagikan yang semalam udah kan Ibu kasih ya? Tugas ya kan? Nah, oke, sekarang kerjakan semuanya sesuai tugas yang Ibu kasih. Diskusi ya, hadap ke temannya semuanya. Menghadap ke temannya semuanya. Ayo, Ibu kasih waktu 15 menit saja untuk mengerjakan
diskusi yang Ibu kasih. Nanti setelah itu kalian maju ke depan ya. Oke, 15 menit saja. Ayo semua harus terlibat ya. Teman-temannya harus ikut berdiskusi. Yang sportif jangan ribut ya. Selesai, masukkan jawabannya ke situ. Jangan langsung ditulis di situ. Ya. Ya, diperhatikan buku ya. Oke, cepat ya. Jangan satu orang saja yang berpikir ya. Berpikir yang nulis nggak boleh ya. Harus sama-sama menuangkan ide-idenya biar bisa sama-sama diskusi memecahkan permasalahannya ya.
Ayo, waktunya tinggal 10 menit lagi. Siapa? Boleh apa? Nanti bisa ya dijawabkan contohnya. Boleh lebih? Nggak apa-apa, lebih boleh. Sampai 5 juga boleh, tapi nanti bisa ya menjelaskan yang akan ya, jangan nggak bisa berpikir. Kalau betul nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa seri-seri dulu, masuk kemana itu nggak salah, ya. Ayo, semangat, ayo. Ini satu-satu tulis dulu, harus keluar di rumah. Siap berangkat. Lima menit lagi. Ayo, cepat. Cepat. Ibu tunggu mundur ya.
Ayo dibaca dulu. Dipahami. 5. Empat. 3. Masukkan yang bisa dimasukkan ide-idenya. 2. Kalau sudah bilang 1 nanti harus diletak ya. Kita akan menggunakan teman-teman presentasi di depan. Harus dipresentasikan ya. Sudah? Iya, 1. Berarti sudah selesai. Oke, kita akan mulai dari kelompok. Kelompok berapa ini? 6. Kelompok 6 ya. Maju ke depan Kak. Kelompok 6. Jangan nanti aja dulu kita dengarkan dulu. Selamat. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan tentang bagaimana cara kita rukun dengan masyarakat. Kita harus saya ini bahas bagaimana cara kita rukun dengan masyarakat. Kita harus menghormati orang lain, saling tolong menolong, saling menghargai satu sama lain, dan saling membantu dan tidak meminta imbalan. Menghormati orang tua dan masyarakat setempat, dan tidak boleh berbeda-bedakan agama, juga memakai pakaian dengan sopan. Saat mengadakan wisata budaya, masyarakat setempat akan menyambut dengan ramah. Kita harus menghargai mereka, mematuhi norma sopan di daerah. Ya, bagus ya. Nah, di sini katanya cara kita rukun dengan masyarakat. Katanya harus saling menghormati, saling tolong menolong, saling apa lagi Kak? Saling menghargai, saling membantu. Kalau ada sekarang ini ada bencana, kita harus saling membantu. Iya, itu jawaban dari kelompok 6. Rukun dengan masyarakat itu bagus sekali. Nah, sekarang Ibu tanya nih, ada yang mau bertanya dengan kelompok ini? Ada tidak? Paham ya? Cukup jelas yang dibahas ya? Iya, oke. Nah, ini kelompok 6 ya, nanti baru kita kasih penguatan siapa yang paling bagus dalam mempresentasikannya ya. Untuk kelompok 6 silakan duduk dulu ya, bagus ya. Iya. Katanya hidup bermasyarakat itu harus saling menghormati, harus saling menghargai, itu bagus ya. Oke, selanjutnya maju kelompok 3. Kelompok 3 maju dulu ke depan.
sini katanya keluarga itu katanya cara keluarga hidup rukun itu harus saling menyayangi, terus harus menghormati orang tua, membantu orang tua. Ya, kalau kalian di rumah membantu orang tua tidak? Membantu. Ya, katanya di sini begitu. Membantu, menyayangi, menghormati itu adalah salah satu ciri-ciri untuk supaya hidup rukun. Ada yang ingin bertanya dengan kelompok ini? Boleh bertanya. Apa yang ingin ditanya? Ada? Enggak, cukup ya. Kayaknya kamu bagus-bagus memang menjelaskannya. Jadi semuanya itu penjelasannya bisa dipahami. Ya, untuk kelompok 3 terima kasih ya. Boleh duduk kembali. Sekarang kelompok 7 dulu maju. Kelompok 7. Kelompok 7 dulu maju, kelompok 7. Ayo maju. Lagi cepat. Sama kita sendiri aja ya, nggak usah semua. Katanya di sini norma hukum itu aturan yang tertulis dan bersifat memaksa. Ya, jika melakukan pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi atau hukum. Bagus ya. Nah, jadi kalau saya tidak mentaati lalu lintas maka akan dihukum gitu. Nah, ini tadi namanya belum memperkenalkan nama. Ini tadi namanya siapa, Kak? Kayaknya orang ini pemalu ya. Jadi kayaknya menjelaskan itu suaranya kecil. Apa yang dibahas tentang pembahasan yang lainnya, Pak? Tentang lalu lintas. Tentang lalu lintas ya. Ada yang dipertanyakan tentang lalu lintas? Hah? Iya, bagus ya. Tentang lalu lintas ini bersifat tertulis. Dan bisa tadi katanya tidak tertulis, tapi di sini yang dijawab memang tertulis ya, karena di sini mentaati lalu lintas. Bagus ya, ini kelompok 7. Ya, selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 harus cepat. Berapa kelompok tadi yang belum selesai? Belum maju, berapa lagi? 3 ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kamu dikasih contoh. Kenapa dirimu? Biar dia perkenalkan dirinya. Jangan kakak yang mengenalkan orang ini. Kakak namanya siapa? Nah. Baca soalnya. Bagaimana? Jawabannya, dengarkan dulu.
Oke ya, di sini katanya saling menghormati dan bergotong royong. Katanya di sini kalau kita di bermasyarakat, kalau ada nanti bergotong royong, kita harus membantu. Terus di sini katanya saling tertib. Tertib mungkin dalam aturan, contoh, kalau seandainya disuruh datang jam 7, jangan datang jam 8. Kalau disuruh datang jam 9, jangan datang jam 10 dulu. Berarti harus tertib. Ya, bagus. Ini dari kelompok 1 ya. Coba duduk. Makasih ya. Bagus-bagus jawabannya ya. Nah, selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Ayo maju kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Di sini katanya bagaimana meningkatkan rasa peduli kita di masyarakat. Yang pertama, saling memberi dan berbagi. Bagus ya. Nah, kalau kita punya, kita contoh nih, ada orang yang kurang mampu di desa kita, di daerah kita. Berarti kalau kita mampu, kita bisa berbagi. Contoh di dalam kelas, dia seumpamanya membutuhkan membutuhkan pensil atau pulpen, tiba-tiba mungkin hilang ya kan, jadi kita bisa berbagi sedikit untuk meminjamkan, sampai dipulangkan. Tapi ini dalam masyarakat ya, itu tadi di dalam lingkungan sekolah. Nah di sini juga katanya membuang sampah, berarti dia peduli lingkungan. Iya, kita di dalam bermasyarakat, di dalam sekolah harus peduli terhadap sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Bagus. Selanjutnya apa lagi, Pak? Saling peduli, saling membantu ya, sama seperti jawaban-jawaban sebelumnya ya kan? Nah itu sebenarnya saling berkaitan. Bagus ya. Ini kelompok 2 ya. Terima kasih. Silakan duduk ya. Selanjutnya kelompok 4. Maju kelompok 4. Kelompok siapa yang belum maju? Kelompok 5 ya. Maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat suara kakak dengar. Kuat kak, dia cuma orang ini. Bu, Kedengaran.
Ya, di sini katanya untuk menjaga adat istiadat itu katanya di sini tidak boleh saling ejek mengejek. Ya, dalam kehidupan kita suku berbeda, ya kan? Agama berbeda, adat istiadat juga berbeda. Nah, di dalam lingkungan adat istiadat kita harus saling menghargai. Tidak boleh ejek-ejekan. Contoh adat istiadat, adat Batak sama adat Jawa itu kan jauh beda kan? Iya. Nanti tiba-tiba adat Batak menortor ya kan? Adat Jawanya jaipong ya kan? Tarian-tariannya tiba-tiba kita ejek ini oleh itu. Adat Batak itu bagaimana tarian-tariannya? Bagaimana pun Jawa itu pun bagaimana cara tari-tariannya. Jadi terakhirnya saling ejek mengejek. Apakah itu diperbolehkan? Iya. Kan tidak diperbolehkan karena akan mengganggu ketenangan dan kenyamanan dalam hidup berkelompok. Ya. Jadi harus saling menghargai suku, ras, budaya, semuanya harus kita hargai, apalagi kita beragama. Harus hidup bertoleransi. Ya, ini itu kelompok 4 ini suara kalian pelan ini minta ampun. Ya, nah itu. Sekarang kelompok 5. Kelompok 5 ini lumayan apa ini ya? Keaktifannya luar biasa ini. Santuk aktifnya lah, emangnya ada cerita di belakang. Terutama si Jones ini lah. Nah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Biasa namanya. Ini tidak apa-apa. Baca dulu sekali. Katanya di sini untuk hidup bertetangga harus rukun dan damai itu caranya dengan baik dengan tetangga, ya, peduli dengan tetangga. Kalau tetangga sakit, kita tengok keluar dulu dia, kan? Berarti harus ada rasa khawatir dalam diri kita. Atau tiba-tiba dia nggak pulang di rumahnya. Kita kan hidup kita di kebun, pasti ada istilah satu kopel, ya kan? Tiba-tiba satu kopel kita ini nggak pernah pulang. Kita harus bertanya pada diri kita, kemana dia ya? Kita sakitnya, iya kan? Iya. Kenapanya? Nah, dan orang yang kita juga bertetangga, sewaktu kita pergi dalam waktu yang cukup lama, kita harus memberi tamu ya, bahwasanya kayaknya aku sama keluarga mau berkunjung ke sana. Jadi di saat orang lain bertanya, ada kepentingan dengan tetangga kita bisa menjawab, atau tetangga kita bisa menjawab kita kemana pergi. Tapi dalam aturannya memang jangkal yang jangan-jangan kalau satu hari itu kalian pergi pamit, yaitu itu udah kayak keluarga di dalam rumah, ya kan? Nah, jadi kalau dalam bertetangga itu yang pertama adalah kalau seandainya di pekarangan ini yang sering terjadi, ya kan? Pekarangan kita ini tiba-tiba melebihi, contoh di rumah kita ada tanaman pohon, tiba-tiba kita buat di perbatasan. Jadi pohon daun-daunnya itu jatuh, jadi nggak bisa laku. Terakhirnya yang merasa rugi siapa? Tetangga, ya. Jadi semuanya itu harus kita hormati. Namanya dia punya pekarangan, kita punya, ya, tanam di tempat kita. Nanti saluran air, ya kan? Kita kan di sini saluran airnya. Kita buatlah ke tempat orang lain. Kita dekatkan ke dia. Terakhirnya bau pahit itu, peceran apa itu
lebih meluap ke tempat tetangga kita. Siapa yang nggak marah? Pasti marah, ya kan? Jadi makanya dihargai, dihormati tetangga itu. Kalau seandainya kita kenapa-napa, kita jauh dari keluarga, apalagi kita perantauan, siapa yang menolong kita? Tetangga. Kalau kita sama tetangga itu baik. Coba kalau nggak baik, di rumah itu kita tiba-tiba ada kejadian, orang berdatangan, tetangga kita itu selalu aja di rumah nonton TV. Datang orangnya kan, kami ya kan, datang ditanya nih, kenapa ibu? Pasti jawab tetangganya nih kan, tahu, pasti gitu ya kan? Dan kenapa itu? Ini nggak kurus itu, ini sifatnya di situ, kan gitu kan? Nah itulah sifat bertetangga yang tidak baik. Nah sesama tetangga harus baik. Ada di sini yang apa? Gak bagus sama tetangganya ada? Mama kalian ada yang gak bagus sama tetangga? Ada. Nah itulah bilang sama mamanya gak boleh berantem ya sama tetangga ya. Nah karena kalau kita susah, tiba-tiba terjadi sesuatu yang wah di rumah kita, tetangga itu sangat dibutuhkan. Oke ya, silakan dulu ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Tidak. Oke. Nah, sekarang Ibu mau menilai dulu presentasi yang paling bagus, yang mungkin tidak sempurna. Namanya kita juga belajar ya kan? Aku juga baru kelas 5, presentasinya juga baru beberapa bulan ini baru kita ajarkan. Jadi syukur alhamdulillah kalian sudah bisa memahami walaupun mungkin tidak bisa menjelaskan dengan sempurna ya. Hanya bisa menjawab saja, tapi sudah bersyukur terciptanya diskusi yang bagus. Nah, dari presentasi yang kalian lakukan, nah yang paling bagus jawabannya adalah kelompok 2. Tepuk tangan dulu kelompok. Kelompok 2 ini kan? Iya kan? Iya, karena mereka membahas tentang rasa peduli yang mereka bahas bukan cuma tentang lingkungan di luar saja, tapi lingkungan sekolah juga dibahas ya, seperti membuang sampah pada tempatnya ya kan, bermasyarakat saling berbagi. Nah mereka terus ada lagi tadi katanya kurang mampu ya, iya, melihat warga yang kurang mampu saling berbagi. Nah di situ bagus ya, tepuk tangan sekalian untuk kelompok. Oke, dari yang pembahasan tersebut maka Ibu akan membuat tugas individu di rumah ya. Ini dikerjakan, nanti buat di papan tulis ya. Ini coba dibagikan aja, dibagikan kertas kosong, dibagikan yang rapi nulisnya ya, yang rapi tulisnya itu yang ditulis di papan tulis ya. Ayo kepalanya didirikan, jangan ngantuk ya. Kan kesiapan untuk belajar. Ada yang belum? Ada yang belum dapat? Oke, di sini Ibu akan menulis ya. Apa ini ada satu ya. Ibu akan menulis tanggalnya. Tanggal berapa ini? 29 November.
harus dikerjakan ya. Siap. 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 Ayo cepat nulisnya, sebentar lagi kita mau istirahat. Siapa yang nggak mau istirahat? Semua mau kan? Ayo cepat. Siap. Ini udah siap. Ini PR ya di rumah ya. Iya. Nanti hari apa lagi ada PKN? Senin. Nah, Senin dikumpul ya nah. Ya udah siap, udah siap. Tinggal dia sendiri nih yang belum siap nih. Ayo Kak, cepet Kak. Cepat. Oke, ya. Oke, sekarang Ibu tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Baik, Bu. Menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Ya, menyenangkan ya. Berarti apa yang Ibu ajarkan bisa dipahami? Iya, Bu. Ya, bisa dipahami ya. Sudah siap? Asul, ini PR aku. Bukan dikerjakan di sini, ya. Itu PR. Ya, kepada ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, sudah siap Kak Diki?
Ini hari Sabtu, sebenarnya kita ada lagi main. Kita mau pulang, ya. Nah, jadi keluar main-mainnya harusnya tadi. Tapi karena kita diskusi, maka kita ambillah waktu kalian bermain tadi untuk belajar sejenak untuk aktivitas. Oke? Nah, baiklah untuk hari ini terima kasih ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.